dan Paulus. Apa kabarnya? Miss berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini kita bertemu lewat YouTube ya. Minggu depan mungkin kita akan bertemu lewat Google Meet. Nah, anak-anak, sebelum kita lebih jauh memulai Sabtu Ceria kita, Miss mau mengajak kita bersama melafalkan yel-yel Sabtu Ceria kita dengan semangat. Ayo, bersama-sama. Are you ready? Sabtu Ceria, learn and grow together with Jesus. Kita akan membacakan ayat secara bersama-sama di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, anak-anak, tentunya kalian bersyukur karena Tuhan telah menolong kalian sehingga kalian dapat naik kelas tahun ini. Yuk bersama-sama kita menaikkan syukur kita menyanyikan pujian yang mengatakan Thank you Jesus. Dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat sepekan ini kami boleh melewati setiap hari-hari kami. Tuhan telah menjaga, menyertai kami dan memelihara kami. Dan saat ini kami akan memulai Sabtu Ceria kami. Kami pertaruhkan sebanyak Sabtu Ceria ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak Tuhan biar mereka dapat mengerti dan memahami apa maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami pertaruhkan setiap waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa serta mengucap syukur, haleluya,
Amin. Nah anak-anak, tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini akan selalu menolong kita untuk kita menjalani setiap hari-hari kita. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Dan Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Dan Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
Oke, anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Mendem akan mengajak kita sekali lagi untuk berdoa, menyiapkan hati, mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji Tuhan dan kami boleh sekarang ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan yang akan berbicara kepada kami, memberikan pengertian kepada kami dan juga apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kami lakukan. Sehingga kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Oke, Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah membaca di Alkitab ya, pada suatu masa setelah air bah, ketika manusia itu bertambah banyak, mereka tinggal bersama dan semuanya berbicara dalam satu bahasa yang sama. Nah, ketika mereka itu bersama-sama pergi ke arah timur dan menemukan sebuah tempat yang datar di tanah apa tadi? Kita baca di tanah Sinear. Nah, mereka memutuskan untuk tinggal di sana dan membangun kota di situ. Nah, kamu lihat anak-anak, mereka mulai ya belajar dan mulai membuat segala sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan mereka. Nah, kamu lihat ya, kalian lihat di antaranya mereka itu mampu membuat batu bata ya dan menggunakan tergala-gala sebagai bahan perekatnya, sehingga bangunan yang mereka buat itu menjadi lebih kuat. Nah, kamu lihat karena kepintaran mereka ya, karena apa yang mampu mereka lakukan, kepandaian mereka itu pada akhirnya membuat mereka sombong dan bahkan lupa kepada Tuhan ya. Mereka kemudian merencanakan, mereka membuat sebuah menara yang sangat tinggi sebagai suatu tanda bahwa mereka itu mampu membuat sesuatu yang besar ya, sehingga mereka bisa mendapat pujian ya, mendapat pujian untuk pekerjaan yang mereka lakukan itu. Nah, mereka juga berharap menara itu juga bisa mempersatukan mereka. Nah, kalau tadi kita baca bagian
ayat firman Tuhan tadi, ya, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita buat batu bata dan membakarnya baik-baik." Begitu ya. Lalu mereka juga berkata, "Mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama." Nah, kamu perhatikan ada kata apa yang diulang-ulang di situ? Kata kita, ya. Mereka fokus kepada diri mereka sendiri, sesama mereka. Nah, terlihat mereka bahkan melupakan Tuhan. Nah, anak-anak, sampai pada akhirnya ketika Tuhan melihat bahwa mereka itu sudah menjadi sombong, ya, congkak, ya, mereka mulai mengandalkan kepintaran mereka sendiri, mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Lalu kemudian Tuhan menegur mereka, ya. Tuhan berkata, Sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, anak-anak, dan benar, perbedaan bahasa itu akhirnya membuat mereka saling bertengkar. Nah, coba kalian lihat, mereka akhirnya tidak saling mengerti atau salah mengerti apa yang diucapkan satu dengan yang lainnya, dan hal itu membuat pekerjaan mereka tidak bisa dilanjutkan, ya, tidak bisa melanjutkan pembangunan Menara Babel itu, ya, karena mereka tidak saling mengerti apa yang dibutuhkan oleh sesama mereka, ya, oleh teman-teman mereka. Nah, anak-anak, oleh sebab itu masing-masing mereka akhirnya mengelompokkan diri, ya, dan pergi bersama mencari tempat tinggal yang lain. Mereka tidak harus saling bertengkar karena tidak saling mengerti, begitu ya. Jadi mereka pergi mengelompokkan diri sesuai dengan bahasa mereka. Nah, demikian itu akhirnya tersebar manusia-manusia itu ke berbagai tempat di seluruh bumi, ya, sebagaimana yang Tuhan inginkan agar mereka tersebar dan mengusahakan serta memelihara bumi ini. Nah, anak-anak sekalian, dari peristiwa Menara Babel ini kita kembali belajar dan kita kembali diingatkan, ya, mereka orang-orang itu yang mau meninggikan diri mereka, ya, bahkan mereka lupa kepada Tuhan. Mereka mau mencari nama, ya, maksudnya ingin mencari pujian supaya dipuji oleh orang bahwa hebat, begitu ya, punya kepandaian, punya kepintaran untuk bisa membangun menara. Nah, sampai akhirnya Tuhan tidak berkenan, ya. Tuhan berfirman kepada mereka, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Nah, anak-anak sekalian, di sini kita mau ingat, kita mau belajar apa yang bisa kita lakukan sekarang. Oh, banyak ya. Kita bisa mengerjakan hal-hal yang sebelumnya kita tidak bisa kerjakan, tapi sekarang mulai bertambah usia kita bisa mengerjakannya, betul ya. Yang tadinya kita tidak bisa membaca dengan benar, seiring bertambahnya kita banyak belajar, kita bisa membaca dengan baik, ya. Sampai akhirnya bisa naik kelas, kita bisa mengerjakan banyak hal. Nah, kita mau ingat bahwa apapun yang bisa kita sekarang ini kerjakan, itu semua adalah karena Tuhan yang memampukan kita semua, ya. Kita bisa pintar, kita bisa pandai, kita tadi ya, lagu tadi yang pertama tadi lagu mengingatkan, oh, kita cantik, kita oke, kita pandai, itu semua dari Tuhan. Jadi tidak perlu kita menyombongkan diri, ya. Kita boleh semangat, kita percaya diri, bisa melakukan, tapi dengan tetap mengingat, tetap berdoa bahwa semua itu dari Tuhan, bersyukur sama Tuhan, ya. Dan
percaya terus sama Tuhan, mengerjakan segala sesuatunya itu untuk Tuhan. Nah, oke, anak-anak sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk tidak boleh congkak ya, untuk tidak sombong, tidak menyombongkan diri ya. Oke, sampai di sini ibadah Sabtu ceria kita hari ini ya. Sampai ketemu lagi di Sabtu yang berikutnya. Oke anak-anak, kita telah mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Biarlah senantiasa kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Sampai ketemu di minggu depan anak-anak. Tetap semangat dan jaga kesehatan. God bless you.